Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun sedikit yang dari Lampung ya. Belum ada yang bisa jawab. Ya, oh iya, benar-benar. Masya Allah. Ini udah pada makan semua ini? Udah pada makan, Alhamdulillah. Kira-kira habis makan ngantuk apa enggak? Kalau ngantuk kita doa sama-sama. Bismika Allahumma ahya wa bismika. Yang mau tidur silahkan. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, atas limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga siang hari ini Masya Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul bersama para habaib, para alim ulama, ya, mudah-mudahan jadi wasilah keberkahan dari Allah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus ayahanda kita Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusan, dikabulkan hajat-hajatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para pimpinan Majlis Rasulullah, di antaranya dari Majlis Rasulullah Makassar Al-Habib Husain Al-Hamid, juga Majlis Rasulullah Gorontalo Al-Habib Salim Al-Jufri, yang mudah-mudahan juga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin amin ya rabbal alamin. Juga segenap daripada para pengurus PCNU cabang Hong Kong, Mustasyar NU, juga wabil khusus daripada pimpinan atau tim Majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hong Kong, Ibu Ani, juga Mbak Fauziah, dan seluruh pengurus tim hadrah yang sudah khidmah. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan keberkahan, keistiqomahan, dan diberikan kemudahan. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi Masya Allah, sudah banyak nasihat-nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita. Begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita ketika Allah jadikan kita sebagai umat yang terbaik, yaitu umat baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga alangkah beruntungnya kita menjadi umat ini, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bahkan diingatkan oleh Al-Imam Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami. Dengan sebaik-baiknya utusan yaitu Nabi Muhammad, maka Allah jadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan dengan syukurnya kita kepada Allah, Allah tambahkan keimanan kita, Allah berikan kita keistiqomahan, kebaikan, dilindungi kita dari segala fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Masya Allah, bahwasanya kita tadi sudah diingatkan, kalau kita ini jadi umatnya Nabi, ya tentunya kita berusaha untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai idola dan panutan kita. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Nabi itu dijadikan sebagai suri tauladan yang terbaik. Maka tentunya kita sebagai umatnya Nabi ini bangga dan bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memilih sosok yang bisa kita jadikan idola dan panutan dalam kehidupan kita, yang tidak ada celaknya dan penuh dengan kebaikan. Akhlaknya Rasulullah indah, sifatnya Nabi SAW mulia, kasih sayangnya begitu besar kepada umatnya. Ya, bahkan yang perlu kita ikuti dalam akhlaknya Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah ini berbuat baik kepada siapapun. Sampai-sampai tentunya dengan kebaikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ini menyentuh kepada seseorang sehingga mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya juga Masya Allah, akhlak-akhlak yang mulia ini juga dilakukan oleh Sahibul Haul, yang dimana kita berkumpul. Sahibul Haul Sultanul Qulub Al-Habib Mundhir Al-Musawa alaihi rahmatullah, yang menunjukkan bagaimana beliau berusaha berakhlak dan menjadikan Rasulullah itu sebagai idola panutan dan gak ada selain Nabi Muhammad. Ya, jadi benar-benar ini Rasulullah panutan saya, idola saya, dan saya akan jadikan Rasulullah sebagai idola panutan dan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau melihat sosok Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, ya, guru beliau, bahwasanya ketika beliau mensifatkan sifatnya Habib Umar, maka Habib Mundhir ini selalu bilang Habib Umar ini semua gerak-geriknya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari cara makannya, cara berjalannya, cara duduknya, sehingga beliau berguru kepada Al-Habib Umar karena yakin Habib Umar ini benar-benar mengikuti bagaimana keindahan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang kalau kita ingin memperhatikan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perlu kita berusaha untuk bisa ngikutin. Ya, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sanggup berbuat baik kepada orang yang berlaku jahat. Ya Bu, kita kalau buat baik sama orang baik biasa apa enggak biasa? Biasa. Itu aja kadang-kadang masih kurang ya. Ya, ada orang baik juga masih kadang kita kurang baik. Ini Nabi SAW sanggup berbuat baik bahkan kepada orang yang usil, orang yang iseng, orang yang berlaku buruk kepada Nabi SAW. Ini mungkin kisah sering kita dengar, bagaimana Nabi SAW ketika beliau berdakwah di Mekah itu sulitnya luar biasa. Ketika itu Nabi SAW bahkan kalau lagi jalan itu kadang-kadang ada orang yang usil, ganggu Nabi, ya, dilempar pakai batu, diomongin gak enak kepada Rasul, bahkan sampai naudzubillah ada yang meludah ke arah Rasulullah SAW. Tapi apakah Nabi marah? Apakah Nabi benci kepada itu orang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak menunjukkan rasa marah dan rasa benci kepada orang tersebut. Bahkan pernah ketika Rasulullah itu lewat di jalan yang biasa beliau lewati, kebetulan orang yang biasa usil malah nggak kelihatan. Kira-kira ibu-ibu saya tanya, kalau ada orang usil sama kita, pas kebetulan kita lewat orang itu nggak ada, kira-kira senang apa sedih? Senang ya. Ya, apalagi pas tahu beliau Rasul tanya sama sahabat orangnya lagi sakit, kira-kira kita bilangnya apa? Alhamdulillah. Tapi
Tapi ternyata Nabi SAW nggak kayak gitu. Ketika Rasulullah tahu orang itu sakit, malah Nabi SAW ngajak sahabat, ayo kita jenguk. Ini orang belum memeluk agama Islam, ya, seorang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW ngajak sahabatnya, tujuannya mau ngejenguk orang tadi. Bayangkan, orang itu pasti kagetnya luar biasa. Ya, ini Rasul biasa diganggu, dicaci, tiba-tiba datang bawa sahabatnya. Dia lagi sakit, nggak berdaya. Mungkin pikiran dia khawatir, terancam. Tapi ternyata ketika Rasulullah masuk dengan akhlaknya, dengan kelembutannya, ditanya bagaimana kabarnya, keadaannya, maka orang itu melihat keindahan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam. Melihat keindahan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh ke hati orang tadi, dan dia langsung yakin ini orang luar biasa, manusia yang sifatnya sangat mulia, sampai-sampai hatinya tersentuh dengan mudahnya mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka hadirat muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu banyak contoh akhlak-akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, keindahan akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan kepada seseorang Yahudi, ya, seorang Yahudi, pemuda Yahudi yang bekerja di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai karena sering datang ke rumah Rasul, ya, khidmah bantu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memperhatikan pemuda tadi, diizinkan oleh Nabi. Hingga suatu saat ternyata sama, ya, pemuda yang biasa datang nggak terlihat. Akhirnya Nabi bertanya tentang keadaannya, dikatakan pemuda ini lagi sakit ya Rasulullah. Bahkan keadaannya lebih parah, ya, sudah sakit yang cukup parah. Akhirnya Nabi SAW mengajak kepada para sahabatnya untuk menjenguk pemuda tadi. Ketika Rasulullah datang, maka ayahnya itu kaget. Ya, ayahnya seorang Yahudi, terkejut sama kedatangannya Nabi SAW. Maka Rasulullah mengatakan dengan perkataan yang baik, meminta izin, maka didatangi dan masuk ke dalam kamar pemuda tadi, dan ternyata sakitnya sudah cukup parah. Maka Nabi SAW memperhatikan wajah pemuda tadi. Rasulullah menginginkan pemuda ini wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan agar pemuda ini merasakan kebahagiaan yang abadi kelak di akhirat. Maka Masya Allah, ketika itu Rasulullah memperhatikan dan berharap keimanan, maka pemuda ini pun menatap ke arah wajah ayahnya. Ya, seakan-akan mau minta izin kepada ayahnya supaya diizinkan memeluk agama Islam. Ini ayahnya terharunya luar biasa, Bu. Ya, anak ini yang dahulu mungkin agak nakal, agak bandel, sering datang ke tempatnya Nabi, melihat akhlaknya Rasul, sifatnya itu berubah. Ada perangai-perangai yang berubah, yang akhirnya sang ayah ini malah senang kalau anaknya itu pergi mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sama kalau kita gambarkan, kita datang ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita datang ke majelis, mudah-mudahan akhlak kita tambah baik, sifat kita tambah mulia, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayahnya terharu melihat tatapan wajah sang anak yang berharap agar diizinkan. Kata ayahnya, disebutkan di dalam hadis, "Ati' Abul Qasim." Engkau patuh taati Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya anak itu bergembira mengucapkan dua kalimat syahadat dan wafat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita ini dengan hadirnya di majlis ini, dan Masya Allah memperingati Hauliyah Al-Habib Munzir ini akhlaknya luar biasa. Waktu saya pernah berjumpa dengan beliau di Kota Tarim, maka dari cara berjalannya ketika beliau masuk ke Darul Mustafa,
Ya, di pondok pesantren beliau belajar dengan Habib Umar, bahkan waktu itu belum ada bangunannya yang sama seperti ketika saya waktu itu belajar. Tapi beliau itu ketika masuknya dengan adab. Ya, ketika datang ke tempat beliau belajar itu datangnya dengan adab. Bahkan ketika itu beliau sudah berdakwah ya untuk mengunjungi guru mulia Habib Umar, maka beliau itu tetap mencontohkan adabnya seorang santri kepada gurunya. Bahkan ketika berjumpa dengan senyumannya, dengan akhlaknya itu menyentuh ke dalam hati. Jadi Masya Allah, mungkin banyak di antara kita atau ibu-ibu yang belum pernah berjumpa Habib Mundhir. Tapi Masya Allah, ini luar biasa. Ini wasilah juga ayahinda kita Habib Nabil yang Masya Allah, kita ini walaupun belum pernah berjumpa tapi bisa merasakan kerinduan dan kehangatan dakwahnya Al-Habib Mundhir Al-Musawa. Ini keikhlasan yang luar biasa. Dari akhlak yang luar biasa, karena memang beliau jadikan Nabi Muhammad itu sebagai panutan beliau. Dan dakwahnya Habib Mundhir luar biasa. Ya, dengan akhlaknya, dengan adabnya tadi diceritakan oleh ayahanda kita. Bahkan pernah ketika beliau ingin mengadakan suatu majelis di suatu tempat, ada beberapa pihak yang nggak suka. Ya, ada beberapa pihak yang nggak suka, nggak senang. Kebetulan itu kepala preman. Ya, kepala premannya itu yang bilang nggak boleh nih ngadain majelis di sini. Ya, karena dia nggak tahu sosok Habib Mundhir, nggak tahu majelis Rasulullah. Walhasil ketika itu Habib Mundhir pas tahu ada orang yang ngelarang, ya, ketika itu maka beliau mendatangi dengan akhlak. Ya, didatangin orang tersebut dengan senyuman, ditegur. Orang ini kaget, Masya Allah, ini orang luar biasa. Ya, dari wajahnya, dari sifatnya, dari akhlaknya, dan bingung ini siapa. Ya, tiba-tiba datang. Sampai orang ini bilang, ya, kalau nggak saya pernah dengar gitu, orang ini bilang anak saya aja nggak akhlak gitu ke mas saya. Ya, saya punya anak ini pada kurang ajar gitu ibaratnya. Tapi ini orang mulia, Masya Allah. Ya, dengan pakaian, dengan adabnya itu sampai tersentuh hatinya. Lalu Habib Mundhir bilang, saya Mundhir bin Fuad. Oh, kalau kamu yang mau mengadakan silahkan. Ya, saya akan bantu. Ya, ini termasuk yang dikisahkan oleh ayahanda kita. Jadi Masya Allah, dengan akhlak, dengan adab itu bisa menyentuh hati orang-orang yang di sekitar kita. Maka mudah-mudahan dengan wasilah majelis Rasulullah, haulnya Habib Mundhir, kita ini tergerak, ya, bisa untuk terus berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk ingat kepada Allah, mengajak orang-orang untuk mengenal daripada para ulama yang mengikuti jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya juga ya kita berusaha berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, juga menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sekarang ini memang zamannya luar biasa. Ya, zaman yang terkadang kita banyak melupakan sunnah-sunnahnya Rasulullah. Padahal sunnah Nabi itu banyak dan kebanyakan itu mudah untuk dilakukan, dan bahkan sudah banyak yang hafal. Tapi di masa-masa sekarang banyak yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, tadi pas makan pada baca doa enggak? Yang benar. Doanya apa tadi? Pada hafal kan ya? Apa langsung comot aja bismillah gitu? Terus habis makan pada baca doa apa kagak? Bener, udah pada baca. Emang pada hafal? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana minal muslimin. Kayaknya baru baca sekarang ini. Di kodok ya. Masya Allah. Kadang-kadang zaman sekarang luar biasa. Orang sudah dihidangkan makanan, yang pertama bukan baca doa mau makan, tapi yang dikeluarin apa, Bu? Apalagi kalau udah diacak-acak pada ngambek tuh ibu-ibu. Nanti dulu belum dipoto katanya. Ya, dipoto, diposting ya kan. Supaya apa? Supaya kawan yang di sana nggak ngerasain, wah saya lagi makan enak nih. Ya, Masya Allah. Sekarang juga Masya Allah. Ya, orang mau tidur itu beda sama zaman dulu. Ya Bu, kalau mau tidur baca doanya pada hafal kan tadi ya.
Cuman pertanyaannya pada baca doa apa kagak? Yang benar. Benar pada baca doa. Apa pada baca WhatsApp? Baru baca doa. Ya kadang-kadang baca WhatsApp ini lebih istiqomah daripada baca Al-Quran. Astagfirullah. Masya Allah. Iya, sekarang ini luar biasa. Ya ternyata ujian itu nggak jauh-jauh. Kadang-kadang ada di tangan kita. Padahal kalau dimanfaatkan kebaikan jadi kebaikan. Cuman kadang-kadang kita kebablasan. Iya, kebablasan yang dibaca WhatsApp. Bangun tidur yang pertama dibaca apa? WhatsApp. Pada jujur banget, Bu. Iya, Masya Allah. Bangun tidur yang dibaca WhatsApp, yang dibaca grup WhatsApp, Masya Allah. Bacanya sampai khatam berapa kali tuh? Giliran Al-Quran aja, jarang baca ya Bu ya. Mudah-mudahan habis dari sini rajin baca Al-Quran. Mudah-mudahan jadi semangat menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena di dalam menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat fadilah yang luar biasa. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, ini orang membuktikan cintanya kepadaku. Jadi kalau kita mau membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan lepas dari sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan sampai kita lepas sunnah-sunnah yang banyak yang diajarkan sama Nabi. Ternyata kalau diperhatikan itu dibuktikan oleh orang-orang dengan teknologi zaman sekarang, itu semua terbukti ada manfaat kebaikannya. Ya, ada manfaat kebaikannya untuk kehidupan dunia. Dalam urusan kehidupan tuh manfaatnya besar. Ya, ini dibuktikan sama mereka. Tapi kita orang-orang beriman gak perlu bukti mereka. Karena apa? Poin kita menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad agar kita diakui sebagai orang-orang yang cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidupin sunnahnya Rasulullah, maka membuktikan cintanya kepada Nabi. Nggak nyampe di situ, Bu. Ternyata setelah dia membuktikan cintanya kepada Rasulullah dengan menghidupkan sunnahnya Nabi, maka nanti kelak di surga bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukan hal yang remeh, hal yang sangat luar biasa. Para sahabat saja yang hidupnya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada namanya Thauban, seorang sahabat yang bernama Thauban radhiyallahu anhu. Ketika sudah lama nggak berjumpa dengan Nabi Muhammad, ketemu lagi sama Rasul, ini Thauban berubah keadaannya. Sampai Rasulullah itu nggak ciren, ya nggak kecirenan siapa? Bilang, ini Thauban ya Rasulullah. Wa ma bika ya Thauban? Kenapa engkau berubah wahai Thauban? Maksudnya gimana? Dahulu itu Thauban badannya gemuk sehat. Ya, gemuk sehat, lama nggak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang banyak pikiran. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, kata Thauban, saya banyak pikiran ya Rasulullah. Jadi Bu ya, ini perlu kita pahami. Yang banyak pikiran bukan cuma kita doang. Ya Bu, kadang-kadang kita banyak pikiran, banyak merenung, akhirnya nggak ada baiknya. Tapi kalau pikirannya seperti Thauban, mulia. Ya Rasulullah, saya banyak pikiran. Ada pikiran yang terus terlintas dalam hati sanubari saya. Apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, saya memikirkan nanti ketika dalam keadaan sudah di akhirat, maka saya nggak tahu nasib saya. Kalau seandainya saya masuk neraka, itu saya nggak bisa berjumpa lagi denganmu. Jadi yang dikhawatirkan Thauban radhiyallahu anhu masuk ke dalam neraka itu bukan karena azab itu hal yang berat. Tapi yang dipikirkan azab yang dirasakan, yang dikhawatirkan adalah tidak bisa berjumpa dengan kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikhawatirkan. Enggak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah. Kalau seandainya masuk ke dalam surga pun surganya beda derajat. Saya di bawah, engkau di atas.
surga yang paling tinggi. Maka saya akan sulit berjumpa denganmu ya Rasulullah. Ini yang difikirkan oleh sahabat yang hidupnya sama Nabi, berjuang sama Nabi, yang bisa melihat keindahan wajahnya Rasul, ternyata memikirkan nanti di akhirat bagaimana bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan ayat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, maka akan mendapatkan posisi bersama para siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam keimanannya kepada Allah, ya, bersama para syuhada, orang-orang soleh, bersama para anbiya. Maka di sini Thauban merasa gembira dan berusaha meningkatkan ketaatan kepada Allah supaya bisa bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya Bu ya, kita tahu banyak sunnahnya Rasulullah, kita belajar, kita amalkan. Ya, jadi sunnah-sunnah yang sebenarnya mudah, yang sudah kadang-kadang kita lupakan, maka insya Allah kita hidupkan sunnah-sunnahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah ingatan man ahya sunnati 'inda fasadi ummati fakana lahu ajru syahid. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika banyak orang yang lalai, banyak orang yang enggak tahu, enggak mengerti dan melupakan sunnahnya Nabi Muhammad. Ya, ini termasuk ujiannya ibu-ibu nih, luar biasa. Ya, di lingkungan keadaan yang berbeda dengan negeri kita di Indonesia, ya tentunya ujiannya lebih berat ya Bu ya. Ujiannya lebih berat, tapi pahalanya juga lebih besar insya Allah. Karena apa? Kalau bisa berjuang dengan keadaan yang semisal ini, menghidupkan sunnah Nabi, maka kata Rasulullah, pahalanya seperti orang yang syahid. Oh, pahalanya besar. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, dan mudah-mudahan Allah mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan perkumpulan ini perkumpulan penuh dengan keberkahan, bertambah kerinduan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan di dalam kehidupan kita, menjadikan Rasulullah sebagai panutan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan ya dengan menghidupkan sunnah Rasul, berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad, kelak kita di surga berkumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Habib Munzir dan para kekasih-kekasih. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, amin amin ya rabbal alamin. Hadratul muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah habis. Lebih 1 menit. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini penuh dengan keberkahan, ya, penuh dengan kebaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazahullah atyaba wa ahsana wa ajmalal jaza kepada Al-Habib Abdurrahman Ali Terus. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang tadi disampaikan. Masya Allah ya, sangat bernas, banyak ya ilmu yang kita dapatkan. Dan terakhir, anak-anakku sekalian, sebelum nanti kami pamit pulang ya ke Indonesia, malam ini juga pesawat jam 7 ya, langsung dari sini ke airport. Ketemu lagi nanti tahun depan insya Allah. Namun sebelum itu kita dengarkan tausiah dari Habib yang paling jauh ini di Indonesia, yaitu dari Sulawesi bagian utara, Gorontalo, kepada Al-Habib Salim Al-Jufri alaihi. Ini mereka kayaknya udah sering buka Instagramnya Habib Salim ini. Selalu nasihatin supaya sabar, supaya jangan gundah, jangan stres. Masya Allah. Silakan Habib Salim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid bihi lisani bihaqqi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya ini penceramah yang kelima. Yang pertama tadi Pak Febi, kedua Habibana Habib Nabil, ketiga Habib Hussein, keempat Habib Abdurrahman. Saya yang kelima. Masih kuat ibu-ibu? Kalau tidak kuat kami pulang langsung itu. Kami hormati, kami ta'zimi, kami sayangi ayahanda Habibana Nabil bin Fuad Al-Musawah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat, segala urusan beliau dimudahkan oleh Allah. Juga yang kami hormati, kami muliakan Habib Ganteng, Habib Hussein dari Makassar. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Kita hormati juga yang di samping Habib Nabil tadi, beliau yang tausiah. Wajah beliau mirip Habib Bagir, mirip Habib Mundir, betul ya? Itu tadi yang tausiah. Masya Allah, sampai suaranya pun mirip. Masya Allah, alhamdulillah. Kita doakan beliau panjang umur, sehat afiat. Amin ya rabbal. Juga yang kami hormati dari PCI, pengurus cabang istimewa Hong Kong. Alhamdulillah, dari mustasyarnya, dari muslimatnya yang hadir semuanya. Wabil khusus juga kepada pengurus Majelis Rasulullah Hong Kong, Bu Anik, dan juga yang sering komunikasi di grup itu ada Mbak Fauzia juga, serta panitia semuanya yang Masya Allah semuanya kerja keras. Kita doakan beliau-beliau juga insya Allah hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat keberkahan dari haul Habibana Mundir bin Fuad Al-Musawah. Amin ya rabbal. Serta bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insya Allah semua kita yang hadir, yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hajat, hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin. Yang banyak hutang, hutangnya dilunasi oleh Allah. Amin. Itu yang paling banyak saya tahu. Banyak hutangnya. Memang kelihatan wajah-wajah banyak hutang itu. Kelihatan sekali. Mau hutangnya lunas? Saya kasih satu resep. Ini satu-satunya kiai yang sampaikan ke saya. Bilang, Habib, ada satu cara supaya utang lunas. Hafal semua ini. Hafal semua ini. Masya Allah. Berarti semuanya ini tahu. Insya Allah hutang lunas. Kira-kira kalau dipikirkan hutang lunas atau tidak? Insya Allah semuanya faham. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Pada waktu yang barokah ini, sore hari ini saya diminta ceramah, insya Allah singkat gak lama. Nanti pesawatnya meninggalkan kami nanti. Insya Allah tausiah ini singkat dan insya Allah kita bisa bawa pulang ke rumah. Saya kasih ini disampaikan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Disebutkan di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau sebutkan singkat. Saya tanya di sini, Bapak Ibu banyak amal atau tidak di sini? Ilmunya banyak atau tidak? Nah, berarti Masya Allah merasa semuanya, alhamdulillah. Ini kata beliau, arbaun, ada 4 hal. Tarfa'ul a'ma, tarfa'u al-abda ila a'la darajat. Ada 4 hal yang mengangkat seorang hamba ke derajat yang tinggi. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Walaupun amalnya itu sedikit dan ilmunya sedikit, gak banyak. Jadi kita ini yang pas-pasan, baik ilmunya pas-pasan, amalnya pas-pasan. Gak perlu sedih, dikasih sama Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. 4 hal ini kalau kita amalkan, kita akan diangkat oleh Allah di derajat yang tinggi. Walaupun amal dan ilmu kita biasa-biasa saja, pas-pasan. Mau amal itu apa? Mau atau enggak? Mau. Kalau ditawarkan 1M sama 4 hal ini, mana yang kita pilih? 1M. Mikir juga.
1M atau 4 ini Allah kasih di dalam diri kita. 4 hal ya. Ditambah 1M mau? Masya Allah, mau juga. 4 hal ini dihafal baik-baik. Kita terapkan dalam diri kita. Karena kita gak punya amal. Amal kita tidak kayak Rasulullah. Amal kita tidak seperti sahabat Nabi Muhammad. Apalagi seperti misalnya yang dihaulkan ini Habib Mundir. Jauh. Apa yang harus kita bikin? 4 hal. 4 hal ini kita tanamkan dalam diri kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nomor 1. Saya takut lihat jam dulu ini, bahaya ini nanti. Masih boleh ini Habib ya? Insya Allah. Jadi 30 menit insya Allah. Yang pertama, al-hilmu. Yang pertama, sabar. Sabar dalam hal apapun. Pokoknya kita hidup di dunia ini tidak lepas dari sabar. Ada yang tanya ke saya, Habib, kalau dalam rumah tangga itu apa yang harus dipersiapkan? Saya bilang 3. Sabar, sabar, dan sabar. Tidak ada yang lain. Dalam hal pekerjaan, sabar, sabar, dan berteman, sabar, sabar, dan tidak ada yang lain. Semua konsep dalam hidup supaya sukses sabar. Gangguan orang, cemoohan orang, semuanya begitu. Habib, saya mau semua orang mau supaya itu semua orang cinta dengan saya. Berarti kita orang gila. Gak mungkin. Kita meminta sesuatu yang mustahil. Gak mungkin semua orang itu cinta kepada kita. Pasti ada yang haters, ada yang lovers. Orang yang benci, orang yang cinta. Oh, saya mau semua, gak bisa. Allah saja dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Apalagi kita, manusia biasa. Mau selamat dari lisan manusia, gak mungkin. Jadi kita ini dalam hidup harus sabar-sabarnya. Yang gak senang, ya sudah. Tapi saya mau orang itu gak mau caci maki saya, gak mau bicarakan aib saya. Kita gak bisa menahan lisan orang untuk bicara kepada kita. Tapi kita bisa menahan lisan kita untuk tidak bicara kepada dia. Betul atau tidak? Itu konsep hidup ibu-ibu. Jadi kalau kita ingin selamat, pasang tebal-tebal sabarnya. Nabi itu sukses karena sabarnya. Para nabi terdahulu begitu, semuanya dengan kesabaran. Saya yakin semuanya kita di sini, masya Allah, beban begitu berat. Saya baca berbagai macam hadis Nabi. Itu kisah-kisah luar biasa. Nabi itu cara dakwanya kan rahmatan lil alamin. Rahmatnya itu ke seluruh alam. Mau muslim, non muslim, semuanya dipandang dengan kasih sayang. Sebagaimana yang kita haulkan Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Nabi pernah di masjid dengan para sahabat. Tiba-tiba datang orang Badui. Ini orang Badui, masya Allah, orang pedalaman, adabnya jauh dari peradaban. Akhirnya apa yang dia lakukan? Masuk masjid, kencing di masjid. Kira-kira kalau kita lagi duduk di masjid, datang orang kencing di pojok masjid, marah atau tidak kita? Marah. Kira-kira bisa selesai keluar nggak dia itu? Gak selesai dia hadirin. Kencingnya bisa selesai atau gak selesai? Bayangkan sahabat Nabi semuanya berdiri, ingin memukul orang ini, ingin mengusir orang ini. Kata Nabi ala rislikum, jangan, duduk dulu, kata Nabi SAW. Biarkan sampai kencingnya selesai. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Coba kalau kita kira-kira kencingnya selesai atau tidak itu? Gak selesai ibu-ibu. Marah kita, ngamuk kita, ini di masjid. Coba kalau mau buang hajat, tempat hajat bukan di masjid. Tapi Nabi dengan akhlaknya, Nabi tahu orang ini nggak tahu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Diam para sahabat, duduk kalian. Jangan kalian marah. Tenang-tenang. Setelah selesai dia buang hajatnya, coba lihat ada hikmah luar biasa hadirin, kata para ulama. Kenapa Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat duduk? Selain akhlak ya, selain kasih sayang, ada 2 hal. Pertama, Nabi memerintahkan sahabat duduk untuk tidak mengganggu dia buang hajat, supaya jangan sampai dia itu terganggu, tersendat kencingnya, bisa membuat dia berpenyakit. Karena menahan kencing itu baru setengah ditahan, coba bayangkan itu. Stres atau tidak itu? Stres hadirin. Bayangkan itu bikin penyakit. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, kalau dia diusir dalam kondisi sedang buang hajat, maka itu najisnya akan sampai menyeluruh. Hampir bukan di tempat itu saja, tapi ke tempat-tempat yang lain. Itu hikmah yang luar biasa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Nabi bilang begini para sahabat. Para sahabatku, ambil air, siram kencingnya. Siapa yang kencing, siapa yang siram ini sebenarnya? Tapi Nabi ajarkan kepada sahabat, sudah nggak apa-apa, siram kencingnya, bersihkan najisnya. Setelah itu Nabi nasihati dia, wahai fulan,
Coba lihat, ini adab yang diajarkan sama Nabi. Wahai fulan, ini masjid, tidak pantas dilakukan sesuatu apapun kecuali sholat, kecuali zikir, kecuali baca Al-Quran. Selain itu jangan di sini, kata Nabi. Coba lihat, ini akhlak. Ini saking fitrahnya seorang badui, fitrahnya orang yang jauh dari adab. Dia dengan polosnya bilang begini kepada Allah, angkat tangannya. Dia bilang, ya Rabb, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan yang lain ini yang selalu musir saya tadi. Jangan sahabat-sahabat yang lain. Cuman saya saja dengan Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ini akhlak. Kalau kita tidak tahu ini, maka kita tidak bisa tahu bagaimana contoh yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabar itu Bapak Ibu, kelembutan yang luar biasa dalam hati harus kita tanamkan. Nabi bilang, ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zanah. Kelembutan, kesabaran itu tidaklah diletakkan kepada sesuatu kecuali akan nampak indah. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Tidaklah dicabut dari sesuatu kesabaran itu, maka itu pasti akan nampak tidak indah. Orang kalau tukang marah disenangi atau tidak? Tidak. Bawaannya marah. Sabar. Nabi itu dilatih untuk bersabar. Saya teringat banyak kisah-kisah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW. Pokoknya kita dalam hidup Bapak Ibu, pondasi utama sabar. Orang bicarakan aib kita, sabar. Pasang hati tebal-tebal. Oh, saya mau ini orang nggak bisa. Kita mungkin pernah dengar ini, Luqmanul Hakim. Ada ulama yang mengatakan ini kisahnya Luqmanul Hakim. Naik keledai dengan anaknya disuruh naik keledai. Luqmanul Hakim nggak naik, jalan. Lewat di satu kampung, orang bilang apa? Anak durhaka. Anaknya naik, bapaknya disuruh jalan. Nggak tahan lagi beliau. Nak turun. Kenapa Abah? Orang kampung bilang saya ini, ya kamu ini anak durhaka. Sudah kamu turun, bapak yang naik, kamu jalan. Ya sudah, naik lah. Naik, bapaknya, anaknya jalan. Lewat di satu kampung, kalau kata orang kampung, nggak sayang anak. Ayahnya naik, anaknya jalan kaki, nggak sayang anak. Kata Luqmanul Hakim, sudahlah, beginilah saja anakku. Kita berdua naik di keledai. Udah naik dua-dua, lewat di satu kampung. Kata orang kampung apa? Kasihan, keledainya kecil, dinaiki sama orang berdua. La haula wala quwwata illa billah. Gak bisa selamat dari lisan orang. Kata Luqmanul Hakim, sudah begini saja wahai anakku, kita berdua turun, biarkan keledainya jalan sendiri. Nah ini apalagi nih orang bilang. Pas jalan di satu kampung, kata orang kampung, bodoh. Ada keledai tidak dinai. Begitulah manusia. Sehingga kita ini pentingnya di dalam batin kita itu tanamkan kesabaran. Dalam hal rumah tangga, dalam hal pekerjaan, dalam hal pertemanan, perlu yang namanya sabar. Dan ingat Bapak Ibu, sabar itu diraih dengan dipaksakan untuk sabar. Innamas sabru bit tasabbur. Sabar itu kita bisa raih dengan cara dipaksakan untuk sabar. Baik, ada orang bicarakan aib kita, alhamdulillah. Oh, usah pusing. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri itu beliau dibicarakan aibnya, marah? Gak marah. Beliau ambil hadiah kasih sama orang yang bicarakan aib saya. Ada orang yang sering sambung mulut di sini, ada? Gak ada di sini ya? Nah itu penyakit itu, membuat orang berkelahi, gak boleh. Namimah gak boleh. Ini diajak Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, fulan bin fulan bicarakan aib kamu. Kata Imam Hasan Al-Basri, oke, gak apa-apa. Ini hadiah kasih sama dia. Diantarkan kepada orang yang membicarakan aibnya, Al-Imam Hasan Al-Basri. Kira-kira kita habis ngegosipin orang, tiba-tiba orang yang kita gosipin ngantarkan kita hadiah. Kaget atau enggak itu? Kaget. Aduh, ini gimana ini? Saya yang bicarakan aibnya kok dia malah ngantarin saya hadiah. Masya Allah, ini orang dengan takjubnya, rasa bersalah datang di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, ya Imam, Masya Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, tamu istimewa, silahkan duduk. Kenapa engkau? Dia bilang, wahai Imam, saya minta maaf. Ya Allah, saya sudah bicarakan aib kamu, minta maaf. Kata Imam Hasan Basri, enggak perlu kamu minta maaf. Saya yang harus berterima kasih kepada kamu. Tadi Habib Husain bilang, kenapa kok kamu harus berterima kasih kepada saya, wahai Imam? Kata Imam Hasan Al-Basri, karena kamu sudah kirim pahala gratis kepada saya. Karena sudah kamu transfer pahala gratis.
Jadi kalau ada orang yang bicarakan aib kita, kirimkan kepada dia hadiah apa? Hadiah apa? Jangan doa mati. Kirimkan doa yang baik, kirimkan hadiah yang diajarkan oleh para ulama kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka oleh sebab itu kesabaran ini yang paling utama kita jaga di dalam kehidupan. Nomor 2, kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, at-tawadu. Tawadu itu paling enak hadirin. Kita belajar tawadu dari siapa? Dari Nabi. Orang kalau tawadu bukan membungkukkan badan, itu kesopanan. Tawadu itu merasa dirinya tidak mulia dari orang lain. Itu tawadu. Dan ini dicontohkan oleh Habib Muntir, dicontohkan oleh kakak beliau Habib Nabil. Beliau ini Habib Nabil, Masya Allah, kami sepanjang jalan koper saya mau dibawa sama beliau. Coba bayangkan ini, gak tahu siapa ini, saya yang paling muda, koper saya mau dibawa. Saya bilang gak usah Habib, saya yang bawa. Ini bentuk ketawaduan. Kita belajar gak perlu baca kitab banyak-banyak. Kita lihat akhlak ulama, kita lihat akhlak guru, selesai. Kita tahu begini loh tawadu yang sesungguhnya. Tawadu juga apa? Membantu istri di rumah. Itu tawadu. Tapi kayaknya di sini bapak-bapaknya nggak ada semua kayaknya. Ada bapak-bapaknya. Laporin sama bapak-bapaknya nanti. Kalau kadang ada istri-istri yang ngeluh ke saya ini ibu-ibu termasuk banyak sekali yang curhat. Di media sosial itu banyak sekali. Curhat masalah sana sini, datang ke rumah minta ini minta itu. Masalahnya masalah rumah tangga. Gak tahu kenapa kok rumah tangga terus ini. Ternyata memang masalah yang paling besar itu banyak saya dapatkan Bapak Ibu. Yang paling banyak itu juga termasuk suami itu jarang membantu istri. Nah, coba lihat ini. Suami yang jarang membantu istri. Ternyata istri itu sering ngamuk-ngamuk di rumah. Suaminya Masya Allah malas membantu istrinya. Saya kasih contoh sederhana. Saya itu sengaja kemarin jalan dengan tim khidmat yang ada di Hong Kong. Saya sengaja membawakan tas istri saya. Saya itu kemana-mana, saya sengaja bawa tas istri saya. Itu sebenarnya bentuk ketawaduan kita kepada istri kita, kepada keluarga kita. Seperti itu yang diajarkan. Nabi itu kana yaknusu baitahu. Beliau menyapu rumah. Nabi Muhammad menyapu rumah. Nabi Muhammad itu enggak tegang di dalam rumah Bapak Ibu. Kana yaknusu baitahu wa yaksifu na'lahu wa yakhitu thawbahu. Bajunya sobek dijahit sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. Ini ketawaduan. Jadi bahasa yang paling gampang, urusan rumah tangga dibantu oleh Nabi Muhammad SAW. Gak usah jauh-jauh di luar. Di dalam rumah tangga kita praktekkan kepada anak dan istri kita. Itu yang sebenarnya. Nah ini nomor 2 tawadu. Yang ketiga as-sakha. Apa itu as-sakha? Dermawan. Orang kalau ingin diangkat derajatnya, yang ilmunya sedikit, amalnya sedikit, tolong dermawan Bapak Ibu. Jangan jadi pelit bin bakhil bin kikir bin apa lagi? Bahasa Hong Kong apa kikir? Kuhong. Uhong. Sudahlah, saya dari kemarin latih-latih gak bisa-bisa. Yang saya bisa hanya pelit rumah, pelit shisha kata Habib. Kalau apa kabar Cimaho atau apa itu? Hah? Apa kabar? Leho. Itulah sudah. Masya Allah. Apa kabar saya? Insya Allah nanti kayaknya harus 2 bulan tinggal di Hong Kong. Baru bisa bahasa Hong Kong. Alhamdulillah. Jadi dermawan Bapak Ibu. Tolong berikan. Ada yang kita kurang dari kawan, kita bantu. Begitu yang diajarkan Nabi SAW. Dan tidak ada istilah orang yang dermawan itu bangkrut, gak ada. Betul. Yang paling banyak bangkrut orang yang sudah tahu sendirilah. Dan orang nanti kalau mati itu di hari kiamat itu pas sakaratul maut, penyesalan terbesarnya itu karena nggak sedekah. Bakhil. Gak tahu, Masya Allah, orang pelit ini la haula wala quwwata illa billah. Sampai ada satu ustadz yang terkenal di Indonesia, dia bilang apa? Orang yang pelit itu tidak disenangi oleh semua orang. Sampai orang yang pelit yang sama tidak senang dengan orang yang pelit yang lain. Gak saling senang mereka. Padahal sama-sama pelit ini. Saking buruknya ini penyakit. La haula wala quwwata illa billah. Kalau makan di restoran, Masya Allah dia nunggu dulu. Pura-pura teleponan, nanti dibayar sama kawannya baru dia berdiri. Ada yang makhluk model begitu.
Insya Allah tidak ada di sini. Amin. As-sakha, ma naqasat malun min shadaqah. Tidak akan berkurang harta itu dengan sedekahnya kita, nggak berkurang. Jadi apa yang kita sedekahkan, kita sedekahkan. Nah, sehingga sedekah ini insya Allah mengangkat derajat kita, meluaskan rezeki kita, memanjangkan umur kita. Jadi ini yang ketiga kita jaga. Lihat jam dulu. Takut saya. Ini Masya Allah. Jadi insya Allah masih belum ini. Ada satu kisah. Ini kisahnya nyata. Ini kisahnya nyata. Ada satu kiai bilang begini kepada jamaahnya. Dia bilang, ya Fulan bin Fulan, ini yang hadir para bapak-bapak. Sudah insya Allah nanti kalau kalian yang menyumbangkan harta kalian di masjid, pondok pesantren, kalian itu sedang mematahkan 70 rahang setan. 70 rahang setan dipatahkan oleh kalian dengan sedekah kalian. Akhirnya bapak-bapak ini pergi pulang ke rumah, ambil uang mereka, harta mereka, mereka bawa di depan kiai. Kiai, kami ingin sedekah. Oh sudahlah, ahlan wa sahlan. Ada satu orang buka lacinya, lemarinya dibuka, diambil uangnya, keluar dari kamar dihadang sama istrinya. Kata istrinya, mau kemana? Dia bilang, saya mau sedekah. Dia bilang, mau sedekah apa? Mau sedekah masjid. Kata istrinya, kita masih banyak keperluan, masih beli ini, bayar itu, beli ini, beli itu. Semuanya disebutkan oleh istrinya. Suaminya yang tadi mau sedekah nggak jadi. Dia pulangkan uangnya ke lemari. Ketika dia pulangkan, dia jalan kepada kiai. Kiai tanya, kamu nggak sedekah? Nggak kiai. Kamu nggak ingin mematahkan 70 rahang setan? Kiai, satu rahang di rumah sulit saya patahkan. Satu rahang di rumah sulit dia patahkan. Rahang yang lebih keras dari bulu itu 70 rahang setan. La haula wala quwwata illa billah. Insyaallah ibu-ibu di sini enggak ada. Ada atau enggak di sini? Nah, enggak ada insyaallah. Di situ jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, paling bagus juga bapak-bapak yang dermawan lebih utama kepada keluarga. Istrinya kasih senang istrinya, belikan emas 60 gram sekali-sekali. Habib Hussein ini termasuk yang baik sekali kepada istrinya. Ini bukan cuma 60 gram, 100 gram dikasih dari Habib Hussein. Luar biasa Habib Hussein. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sifat kedermawanan harus kita tanamkan dalam diri kita agar derajat kita diangkat sama Allah. Yang keempat, terakhir. Apa yang terakhir? Husnul khuluq. Akhlak yang mulia. Akhlak mulia itu Bapak Ibu paling rendah. Senyum kepada orang. Senyum gratis, nggak bayar. Bayar nggak senyum? Jumpa sama orang, Masya Allah. Kan enak sekali, nggak bayar, gratis. Dan Masya Allah, ini senyum ini fadilahnya banyak sekali. Kita tahu selain daripada keutamanya, kita tahu ini sedekah. Oke. Tapi ternyata saya belajar di Hadramaut waktu itu, kami wajib, ini Habib Hussein, itu waktu itu kami wajib menghafal setiap hari ibu-ibu 1 halaman Quran, wajib tiap hari setor. 1 halaman Riyadhus Shalihin, wajib setiap hari setor. Itu saya pusing sekali, sakit kepala ya, jujur penuntut ilmu begitu, stresnya luar biasa. Tapi waktu itu saya dapat satu metode, ini dari Oman saya dapat. Sebelum menghafal itu senyum dulu. Jadi saya itu sebelum menghafal saya senyum 3 menit. Masya Allah. Dan itu berhasil memudahkan hafalan saya. Sehingga saya sering kali sampaikan, kalau seandainya ibu-ibu ada masalah, coba senyum. Saya tanya, kalau ada masalah senyum atau murung? Salah. Kalau ada masalah senyum atau murung? Jangan murung. Saya tanya, kalau lihat uang di dompet tinggal 2.000 sama 5.000, senyum atau murung? Murung. Senyum atau murung? Murung. Kira-kira kalau kita murung, uangnya ganti atau tidak? Tidak. Kan nggak ganti. Jadi kalau kita lihat uang yang sedikit, ya $1 apa ini? Hong Kong. Kita lihat tinggal $1 Hong Kong. La haula wala quwwata. Coba kita senyumin. Masya Allah. Luar biasa. Paling tidak uangnya nggak ganti, hati kita jadi tenang, enak. Sehingga coba ibu-ibu praktekkan ini. Kalau ada masalah, coba keluar rumah, oke?
keluar rumah, sampai depan rumah, tengok langit, senyum. Oke? Oke? Tapi sebelum tengok langit senyum, tengok dulu kanan kiri. Pastikan dulu kalau ada orang apa enggak itu. Soalnya Habib ada kemarin kasus. Jadi ini dia berdiri, masuk keluar rumah, dia tengok langit, dia senyum. Tetangganya lihat, Masya Allah, besar sekali masalahnya. Besar sekali masalah. Sampai langit pun disenyumi oleh dia. Cuma jangan pakai itu, jangan. Senyumnya itu di kamar aja, senyumnya di rumah, ya tapi jangan terlalu lama. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Masih boleh atau tidak ini? Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, senyum kepada saudara muslim, senyum kepada saudara muslimah. Tapi ingat, senyum yang membuatkan fitnah haram, gak boleh. Ya kadang-kadang orang senyum, Masya Allah. Yang belum menikah sama yang belum menikah senyum, Masya Allah. Itu ada apa-apanya pasti. Ada masalah di situ pasti. Jangan, kita jaga pandangan. Jangan sampai ada fitnah. Sehingga kalau saya itu kalau jumpa ada manusia yang nggak pernah senyum, Bapak Ibu, ada kan? Ada. Saya pernah jumpa. Jadi kalau ada makhluk, saya pernah senyum sama orang, dia, saya senyum, dia nggak mau senyum. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu khususnya jumpa sama manusia yang nggak pernah senyum, tanya langsung sama dia. Coba pastikan saja kamu ini jin atau manusia. Kamu nggak pernah senyum. Akhlak Nabi, sunnah Nabi, mudah, gampang, nggak sulit. Apa yang membuatmu sulit untuk senyum kepada saudaramu? Gratis memberikan pahala kepada orang lain, memberikan pahala kepada kamu. Hati orang lain tenang, kamu dapat pahala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, di Hong Kong capek atau tidak? Tidak. Lelah atau tidak? Luar biasa. Baik, saya tanya, ibu-ibu di sini takdir atau tidak? Takdir atau tidak? Percaya nggak ini takdir? Terima nggak ini takdir? Yakin nggak ini terbaik buat ibu-ibu? Berarti ibu beriman kepada takdir. Ya, karena kita kalau seandainya hanya mengatakan saya percaya ini takdir saya, cuman Baby Allah kenapa harus di sini? Berarti nggak terima. Berarti itu belum disebut beriman kepada takdir yang sesungguhnya. Orang beriman kepada takdir setelah dia yakini, percaya ini takdir saya. Cukup sampai di situ? Enggak. Sampai dia yakini ini saya terima takdir ini. Cukup sampai di situ? Enggak juga. Sampai dia yakini bahwa takdir ini yang terbaik dalam hidup saya. Itu baru muslimah yang baik. Sehingga kita sekarang ini Bapak Ibu, kita harus tahu takdir itu kita terima dan gak terima tetap jalan. Terima sama gak terima jalan atau tidak? Ada gak berhenti kalau kita gak terima? Gak berhenti. Jadi takdir itu kalau kita terima apa gak terima, ya tetap dia jalan wis. Gak pernah dia berhenti, itu takdirnya Allah. Tinggal bagaimana kita yakini ini terbaik buat saya. Itu muslimah yang baik. Sehingga Allah bilang dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak bagus, yang tidak menyenangkan hatimu itu baik buat kamu. Dan bisa jadi yang membuatmu senang itu tidak baik buat kamu. Coba lihat kata Allah, ini penutup statement terakhir dari Tuhan. Apa kata Allah? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan engkau tidak tahu. Jadi jangan sok tahu. Itu tambahan dari saya, jangan sok tahu itu. Bukan ayat Quran. Cuman saya ingin sampaikan, jangan kita sok tahu dengan Tuhan. Takdir ini baik buat kita. Sehingga alhamdulillah Majelis Rasulullah Hong Kong ada, ini menjadi wadah. Majelis taklim yang lain ada, ini menjadi wadah. Semua kebaikan untuk kita. Bapak Ibu sabar. Ini sebentar, gak lama. Tempat kita nanti yang lama nanti di akhirat. Tempat kita selamanya nanti di surga. Justru itu kuatkan hati, kuatkan sabarnya. Yang pisah dengan suaminya yang sabar, yang pisah dengan anaknya yang sabar. Waktu ini cepat. Biarkan kita pisah di dunia, jangan sampai kita pisah di akhirat.
Itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama keluarga kita insyaallah di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa kepada Allah. Kita angkat tangan kita bermunajah di sore hari ini, kita minta semua hajat kita. Berkat orang-orang yang hadir di tempat kita, guru-guru kita, Habib Nabil, semua guru-guru yang hadir, hatinya yang ikhlas, kita munajah kepada Allah. Kita minta kepada Allah dengan hati yang khusyuk, hati yang hadir. Kita menangis kepada Allah, kita minta hajat kita, mengadu kepada Allah. Allah membuka tangannya seluas-luasnya untuk kita meminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami pendosa ya Allah. Kami pemaksiat ya Allah. Kami ahli maksiat ya Allah. Setiap hari kami melakukan kesalahan ya Allah. Setiap hari kami melakukan dosa ya Allah. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, maka kami termasuk orang-orang yang rugi ya Rabb. Orang-orang yang sia-sia ya Allah. Ya Rabb, ighfir dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Tutuplah aib kami ya Allah. Hilangkan kegelisahan dan gundah kami ya Allah. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini ya Allah. Dari muslimin dan muslimat, mereka datang karenamu ya Allah. Mereka datang karena kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajat kami banyak ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah. Maka Engkau lebih tahu hajat kami ya Allah. Engkau lebih faham hajat kami ya Allah. Kami hanya bisa mengangkat tangan kami ya Allah, bermunajah kepadamu ya Allah. Ya Rabb, di antara kami, guru-guru kami, hatinya yang ikhlas ya Allah, hatinya yang khusyuk ya Allah, hatinya yang khusyuk ya Allah, hatinya yang hadir ya Allah. Dan semua yang hadir di tempat ini ya Rabb, mereka yang hatinya khusyuk, hatinya hadir ya Rabb, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami capek dengan dunia ini ya Allah. Kami capek dengan dunia ini ya Allah. Kami capek dengan dunia ini ya Allah. Kalau seandainya kami tidak dituntut dengan ini ya Allah, kami akan beribadah kepada-Mu ya Rabb. Kami akan khusyuk dengan-Mu ya Allah. Kami akan selalu bersama-Mu ya Allah. Kami dituntut ya Rabb. Kami menjalankan sunatullah ya Rabb. Ya Rabb, jangan Engkau hilangkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah. Hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah. Hilangkan dalam hati kami cinta kepada dunia ya Allah. Lepaskan dalam batin kami ya Allah, sehingga kami tidak tamak dengan dunia ya Allah. Jadikan dunia kami untuk akhirat-Mu ya Allah. Jadikanlah dunia kami untuk-Mu ya Allah. Jadikanlah dunia kami untuk kekasih-Mu Muhammad ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ampunilah dosa mata kami ya Allah. Selalu memandang yang haram, melihat orang lain dengan kerendahan ya Allah. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Ampunilah lisan kami selalu membicarakan keburukan orang ya Rabb. Ampunilah telinga kami selalu mendengar keburukan ya Allah. Ampunilah hati kami ya Allah. Ampunilah perut kami ya Allah. Ampunilah tangan kami ya Allah. Ampunilah kemaluan kami ya Allah. Ampunilah kaki kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, hilangkanlah riya dalam hati kami. Hilangkan sombong dalam hati kami. Hilangkan hasud dalam hati kami. Ya Rabb, kami tidak ingin memperindah apa yang kami sampaikan kepada-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Di antara kami yang datang dari tempat yang jauh ya Rabb, hanya untuk-Mu ya Allah, hanya untuk Rasul-Mu ya Allah. Jangan Engkau sia-siakan kami ya Allah tanpa pengampunan dosa dari-Mu ya Allah, tanpa aib kami ditutup ya Allah, tanpa masalah kami dihapuskan, dihilangkan, diangkat ya Allah. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami cinta kepada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, kami meminta kepada-Mu ya Allah, ketika kami wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. 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 Kami takut ya Allah. Kami takut ya Allah. Kami takut ya Rabb.
Ketika Engkau mencabut nyawa kami, kami wafat dalam keadaan sulh khatimah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul ya Rabb. Saksikan kami ya Allah. Jadikan doa kami makbul induk ya Rabb. Makbul indak ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Allah. Ringankan ya Rabb. Ketika kami masuk di alam barzakh, mudahkan urusan kami ya Allah. Mudahkan lisan kami menjawab pertanyaan mungkar dan nakir ya Allah. Kami sudah dekat ya Allah. Kami tahu waktu kami tidak lama ya Allah. Ajal kami kapanpun akan datang kepada kami ya Allah. Kami tidak punya persiapan ya Allah. Dosa kami banyak ya Allah. Amal kami sedikit ya Allah. Tidak ada harapan kami kecuali rahmat-Mu, kecuali pengampunan-Mu, kecuali pandangan-Mu, kecuali kasih sayang-Mu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Rabb. Kami sangat cinta kepada Sayyidina Muhammad. Kami cinta kepada Rasulullah. Cukup Engkau pisahkan kami di dunia ya Allah. Jangan Engkau pisahkan kami di akhirat-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami ingin memandang wajah beliau. Kami ingin memandang wajah beliau. Walaupun dari kejauhan ya Allah. Karena kami tidak pantas ya Rabb. Kami ingin memandang wajahnya ya Allah. Melihat senyumannya ya Allah. Ya Rabb, duduk bersamanya ya Allah. Masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Bersama ibu-ibu Nabi Yuna Muhammad, bersama keluarga kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabb, perkumpulan kami begitu indah ya Allah. Perkumpulan kami begitu sejuk ya Allah. Kami meminta kepada-Mu ya Allah, saudara-saudara kami ya Rabb, mereka yang ditindas ya Allah, mereka yang dihinakan ya Allah, mereka yang dibunuh ya Allah, saudara-saudara kami yang di Palestina ya Allah. Kami cinta kepada mereka ya Allah. Kami sayang kepada mereka ya Allah. Kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Rabb. Ya Allah, jadikanlah mereka, catatlah mereka sebagai syuhada ya Allah. Ampunilah kesalahan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Dan ya Rabb, saksikan dalam hati kami, kami cinta kepada mereka ya Allah. Jangan Engkau hukum kami ya Allah atas ketidakpedulian kami ya Rabb. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Dan permintaan kami ya Rabb, permintaan yang agung kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga Firdaus ya Allah. Bersama Nabi Yuna Muhammad, bersama keluarga kami ya Allah, bersama guru-guru kami ya Allah, bersama anak-anak kami ya Allah, bersama orang-orang yang kami cintai ya Allah, bersama sahabat-sahabat kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Hari sama-sama kita memanggil Allah, kita munajah kepada Allah, kita angkat suara kita panggil Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 bersihkan hati kami ya Allah, hapuskan hati kami ya Allah dari kotoran ya Rabb. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Allah, ya Rahmanir Rahim, ya Allah, ya Rahmanir Rahim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun, wa na'udzubika min syarri mimma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ibaduka salihun, wa antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak, mohon maaf, mudah-mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari kami, wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.